Saraswati Dewi Ilmu Pengetahuan. Hari Saraswati di Bali berotasi secara fiks setiap 210 hari sekali. Dengan perpaduan, perhitungan Pancawara, Saptawara dan Pawukon maka hitungan 1 bulannya diperoleh 35 hari, jadi selama 6 bulan, maka totalnya sama dengan 210 hari. Nah, Hari Suci Saraswati di Bali diperingati pada Saniscara, Umanis, Muku Watu Gunung. Hari Suci Saraswati penuh berkah itu hadir hari ini 16 Desember tahun 2023. Hari Raya Saraswati itu dikhususkan untuk memuja Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai ilmu pengetahuan baik terkait ilmu yang teraplikasi duniawi maupun hal kesucian atau niskala. Ilmu pengetahuan baik skala dan niskala dalam dinamikanya memang tak bisa dibendung, siapapun ilmu pengetahuan atau Saraswati itu terus mengalir menyingkirkan kebodohan. Nah, Dewi pemberi berkah pencerahan, itulah yang dinyasakan sebagai Saraswati. Dewi Saraswati merupakan sakti dari Tuhan, Trinitas Pencipta dalam manifestasi Brahman. Jika ditelusuri, keberadaan Dewi Saraswati itu memiliki histori sangat suci dan penting. Dalam Pustaka Suci Weda, eksistensi Saraswati adalah sungai yang mengalir di gugusan Himalaya, melewati lembah, Bandrenat, Dewa Prayak, Rishikesh, bahkan hingga Triweni di Allahabad. Uttar Pradesh yang disebut Sanggam dan Campuan atau dikatakan pertemuan 3 sungai suci, Gangga, Yamuna, dan Saraswati. Saat Sang Pandita Ngarga Tirta Suci prosesi, Surya Savana, 3 sungai suci yang realnya ada di India itu diundang dengan sakralisasi mudra, mantra, tantra, kuta mantra, pranawa. Walau saat ini secara fisik di Triweni, keberadaan aliran sungai suci Saraswati tidak ada, namun di dekat Badrinath, Uttarakhand, India, air sungai Saraswati masih mengalir, kendati sangat kecil. Saraswati juga merupakan salah satu batas dari Brahmavarta, asal bangsa Arya yang dikaitkan dengan sungai itu. Selain itu, Saraswati dianggap sebagai Dewi Bahasa, Dewi Wak. Sang Dewi juga dipercaya sebagai sumber penemu bahasa Sanskerta. Dan huruf Dewanagari selain merupakan pelindung kesenian dan ilmu pengetahuan secara holistik. Lalu bagaimana halnya Saraswati diapresiasi masyarakat Bali? Di Bali khususnya, Hari Saraswati ini menjadi feodalan atau pujawali besar. Segenap masyarakat Hindu merayakan tanpa kecuali. Bertepatan Hari Saraswati, semua buku, lontar-lontar kuno dibersihkan dan kemudian disembahyangi pada pagi, namun ada juga melakukan sore harinya. Sedangkan pada malam harinya dilakukan Dharmatula, Rembut Sastra, Mikekawin, Mewirama dalam perayaan untuk memuliakan turunnya Tatwajana yang disimbolkan sebagai pengetahuan baik skala maupun niskala. Di Bali juga ada pakem niskala terkait proses pembelajaran sastra. Diyakini pengetahuan itu bisa lebih cepat transformasinya bila dilakukan prosesi pointenan sakramen Saraswati, di mana lidah dirajah karena dipangkal, lidah dipercayai kedudukan, letak, stana sakti-nya Dewa Brahma itu. Dengan disucikan maka Saraswati megenah, hidup, dan dipercaya dapat memberikan tuntunan secara benar baik skala lan niskala. Terkait dengan Weda asal katanya wit diasosiasikan dengan ilmu pengetahuan dan juga diyakini anadi atau tak lahir dan anak ente abagi tak ada batas, akhirnya. Dalam terminologi modern, terkait proses pembelajaran ada istilah long life education. Kita wajib terus dan senantiasa belajar hingga akhir hayat. Weda itu merupakan jana yang mengalir atau Saraswati itu memang tidak ada amal dan tak ada ujung akhirnya, maka boleh jadi atas alasan tersebut ilmu pengetahuan itu selalu mengalir sepanjang masa selama hari Brahman ini. Nah, sekarang tugas kita bagaimana mengaplikasikan aliran pengetahuan Saraswati yang bak air sangat deras itu demi hal produktif, konstruktif,
dan kebaikan untuk kita semua yang masih di maya pada ini, selain sebagai bekal untuk pulang ke Sunya Loka kelak. Yang disebut kitab suci umat Hindu bagian dari Saraswati itu adalah Katurweda, merupakan 4 pokok kitab yang dirangkum dari wahyu Tuhan secara apuruscesha yang diterima oleh 7 Maharsi Agung. Caturweda itu terdiri dari Ageweda yang berisi 10.552 mantram, Yayurweda dengan 1.975 mantram, Samaweda dengan 1.875 mantram, dan Atharwaweda dengan 5.987 mantram. Bagaimana mungkin kita mempelajari ribuan mantram sebanyak itu? Namun ada intisari Mahawakya Suci, Bijaksara, Akasara, Catur Dasaksara, dan lain-lain yang diturunkan dari kitab hidupnya ini. Mari kita baca dan kita resapi, tentunya diamalkan dengan kemurnian hati, kesucian, ketulusan, semampu yang bisa kita lakukan. Nah, bertepatan hari 28 Agustus tahun 2021 yakni Saniscara Umanis Watu Gunung disebut sebagai hari turunnya Dewi Ilmu Pengetahuan itu. Kita dengan penuh kesadaran, semangat, motivasi, mulai lebih tekun mempelajari Weda, Smerti, lontar-lontar Bali sebagai ilmu pengetahuan suci yang dirumuskan para Maharishi Agung. Jadikan kitab suci Weda, sastra suci lainnya sebagai pegangan tuntunan hidup yang baik di masyarakat. Sudah barang tentu disesuaikan dengan kemampuan, bakat serta minat, motivasi. Intinya hari ini kita lebih husuk memuja Dewi Saraswati dengan kesungguhan puja. Kontemplasi pada Weda Mata Ibu Weda, sehingga anugerahnya mengalir menjadi penuntun kehidupan kita agar lebih konstruktif. Para tetua kita di masa lalu menganjurkan sebelum membuka-buka Weda maka tubuh dan pikiran kita harus dibersihkan, disucikan lebih dahulu. Dari sini lahir apa yang disebut dengan sakramen suci, Puintenan Saraswati. Selain itu, juga harus dibiasakan membaca Weda dan kitab suci lainnya yang lumrah disebut parayana setiap hari. Entah itu membaca Sruti, Smerti, Itihasa, Purana, lontar-lontar Kadyatmikan, lontar, suci lainnya Buwana Kosa, Tatwajana, Jinana Sidanta, Agastya Parwa, Ganapati, Tatwa, Bhagavad Gita, Yoga Wasista, mungkin juga kitab Jnana dari Ramana Maharsi, bisa juga Sri Rudram Namakam Camakam, Purusha, Suktam, Durga Suktam, Sivopasana Mantram, Ganesha Atharva Shirsam, Narayana Upanishad, Surya Upanishad, Durga Suktam, dan lain-lain. Start Today, ayo kita tekuni berikan waktu ekstra untuk baca Weda, Sruti, Smerti, lontar Bali, sehingga literasi wawasan kita lebih luas, komprehensif terkait tatwa, jnana. Di Hari Raya Saraswati ini, kita sucikan semua kitab buku pelajaran, buku sastra, buku agama, lontar, dan sejenisnya dengan memberikan persembahan sesajen dan tirta, sehingga harapannya pembelajaran tatwa nana bisa lebih meresap, jenek dalam diri. Dewi Saraswati adalah sakti dari Dewa Brahma, Sang Pencipta. Sakti dalam bahasa yang populer di Bali dalam paradigma umum di masyarakat sebagai istri Dewa Brahma. Eksistensi Dewa Brahma yang merupakan Dewa Pencipta itu pada dasarnya mengijawantah karena mission pencerdasan ngana melalui ilmu pengetahuan tersebut. Karena itu, segenap umat dianjurkan menuntut ilmu dengan penuh semangat dan semaksimal mungkin dengan senantiasa ngarat, memohon anugerah Dewi Saraswati agar bisa menciptakan karya-karya fenomenal, penuh kreatif, inovatif dalam wujud apapun sehingga bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Dewi Saraswati disimbolkan memiliki lengan 4, ada yang memegang kecapi, ada yang memegang aksamala atau genitri. Kemudian tangan lainnya memegang damaru atau semacam kendang di Bali, dan tangan satu lagi memegang buku. Ada merak dan angsa di sampingnya.
Semua itu sejatinya terkait simbol-simbol tentang ilmu yang tak habis-habisnya dipelajari dengan cara mencintainya. Ilmu yang akan memperindah budi, budi menyucikan jiwa, ketika jiwa tersublimasi optimal maka atma saksatcara, kesadaran atma terrealisasi. Selain itu, Saraswati punya wahana angsa. Kenapa ada angsa? Angsa merupakan hewan sangat bijaksana, hamsa. Dengan pedang wiwikanya, mampu membedakan yang buruk baik, satya, asatya, mertyu amritam, kamas jotir, yang merupakan aspek dua terelasi dalam oposisi binar. Angsa binatang suci dan cerdas, ia bisa mencari makanan di lumpur, tetapi tak pernah ada lumpur yang masuk ke tubuhnya. Makanan itu disaring, lumpurnya dibuang, dengan bijak si angsa itu memilah-milah, sehingga makanan bersih masuk ke perut sebagai sumber kehidupan bermanfaat. Begitulah sebaiknya ilmu itu diamalkan jika ada ilmu mendorong, memicu kerusuhan, konflik, ketegangan, sudah seharusnya dibuang jauh-jauh. Dan ilmu yang konstruktif yang membuat kesejahteraan, kedamaian, cinta kasih, berujung sakit ananda yang mestinya terus dipelihara. Di Bali, Dewi Saraswati dipuja dengan sesajen khusus, tapi sudah banyak dijual di pasar-pasar. Harga termurah Rp25.000 hingga lebih. Coba diperhatikan dalam sesajen itu ada ciri khas, yakni jajan yang melambangkan cecak. Apa kira-kira makna cecak itu? Cecak merupakan simbol keheningan. Suara cecak sering terdengar ketika kita sembahyang dalam hening meditasi. Para lingsir kita sering mengingatkan jika kita dalam keadaan puja husuk dan meditasi, lalu ada suara cecak, maka itu diyakini sebagai pertanda baik. Mari kita membaca Sruti Weda mulai hari ini. Apakah itu Sruti, Smrti, Itiasa, Purana, termasuk lontar-lontar suci Bali dan lontar kadhyatmikan Bali atau tafsir-tafsir yang sudah dibuatkan dalam bentuk kekawin dan tembang alit. Dan akhirnya mari kita berdoa bersama. Om Saraswati Namastubayam, Warandika Marupini, Sidaramban Karishami, Sidir Bawantu Misada. Om Saraswati ya Namah Swaha. Namaste Syarada Devi Kasmir Puravasini, Tuamaham Prartai Nityam Vidyam Dahanam, Ciadehime. Om Aim Saraswati Namah, Om Aim Bedvet Vakvadini Swaha, Om Haim Saraswati Namah, Om Aim Fadevaicha Vigimahe, Kamrajaya Dimahi, Tano Dewi Prakodayaat. Om Pratamaan Bharatina Om Dwityam Cha, Saraswati Trutiyam Syarada Devi, Caturtam Hansafahini, Pancamam, Jagati Kyata, Sestam Panggiseswari, Tata, Saptamam Kumudi Prokta, Kastamam Brahmacaharina, Nafamam, Buddhidatica, Dasyamam Faradayini, Ekadasyam. Candrakanti, Duardasyam Bhuvaneswari, Duardasyaitani Namanu Trisandiam Yah, Patenaraha Jivah Gaivasat Nityam, Brahmarupa Saraswati. Ampurayang para maharishi, guru, Napiniki Wantah Sematra dari, Giri Ramananda Kerang Langkung, Aksama Anglandro Wenang Sareng Sami. Tulisan dari Idarsi Putra Manuaba. Kompilasi oleh Caryarsi Sadu Giri Ramanda. Dibagikan oleh Roratu Budi Waisaka Putra Semesta, Sabtu, 16 Desember tahun 2023. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Rahayu, Sarwahayu.